Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran alhamdulillah HM untuk menyiapkan terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silakan untuk HM-nya dipersiapkan dulu. HM. Siapa HM? Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu kembali setelah minggu lalu ya, kita sudah bertemu. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dibereskan dulu bangku-bangkunya, dirapikan terlebih dahulu, sampah-sampah yang ada di bawahnya silakan dibuang. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, khusus di mata pelajaran ibu memperbolehkan kalian untuk minum, tapi tidak untuk makan gitu ya. Agar apa? Agar lebih fokus gitu ya. Apalagi kan tadi sebelumnya pelajaran apa teman-teman? Fisika. Masya Allah ya, masih semangat tadi ya. Masih semangat ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ada beberapa yang akan ibu sampaikan terlebih dahulu. Nah, kan kemarin itu kalian udah upacara. Nah, ada pengumuman teman-teman, ada beberapa pengumuman. Pengumumannya itu nanti dimulai dari Senin depan kalian itu upacaranya ganti seragamnya ya, jadi bukan putih abu tapi putih-putih. Kayak gitu ya, semua jadi putih-putih. Jangan lupa membawa topi seperti itu. Jadi jangan lupa yang tidak membawa akan ada hukuman mulai berlaku lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan juga nih ibu bakalan absen dulu teman-teman. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Atau masuk semua? Iis gak masuk. Iis gak masuk, kenapa Iis? Izin. Kalau Jeffrey? Sakit. Itu bu kena begal. Bacok mana? Oh, kebacok. Kita doakan ya semoga cepat sembuh. Kalau Udin? Ada bunga kan? Tumben ya Udin ya, biasanya Bolos terus ya bu. terus di mata pelajaran saya. Paksa bu sebenarnya. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai aja untuk pembelajarannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan ya dan macam-macamnya. Maka dari itu kita akan lanjut ke barisan aritmatika. Nah, sebetulnya di sini ada barisan dan deret ya. Kemarin ibu juga udah ngasih tahu kalian untuk baca-baca dulu. Siapa yang udah baca? Udah baca semuanya? Belum? Belum. Oke, gak apa-apa ya, kita lanjut aja nih. Nah, ingat-ingat lagi teman-teman, di sini kita punya pola bilangan. Di sini ada sebuah barisan teman-teman. Nah, barisan ini kira-kira yang mana yang mempunyai aturan atau yang mempunyai pola? Yang kedua punya pola. Punya ya. Kalau yang satu punya pola nggak? Punya. Kalau yang ketiga? Tidak punya pola. Ingat-ingat lagi ya, ibu akan review lagi nih. Berarti yang kedua ini dia mempunyai aturan. Kalau ini dia tidak tidak beraturan, betul sekali. Oke, selanjutnya kita lihat lagi teman-teman. Sekarang kita lihat di antara pilihan berikut ini yang merupakan barisan adalah yang mana? Ini barisan bukan? Bukan. Ya. Oh iya. Bukan. Yang barisan ya. Itu juga barisan. Yang benar yang bukan. Barisan. Iya, ini barisan. Ini juga barisan. Teman-teman, ini barisan ya. Lalu selanjutnya, nah kan kalau tadi kita udah belajar tentang barisan. Nah kalau misalkan sekarang kita bakalan belajar tentang dari mana kok harusnya aku ya? Nah kalau barisan kan bentuknya seperti tadi ya. Tadi itu barisan teman-teman. Anak-anak ya, ini tuh barisan. Kalau deret gimana bu? Deret itu dia ini misalkan 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah
tambah 0 dan seterusnya. Seperti itu ya. Begitupun juga dengan ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Ibu ingin kalian ingat-ingat lagi dari dasar ya, agar nanti kalian paham dengan konsepnya seperti itu. Lalu selanjutnya, nah kalau misalkan dilihat, diketahui barisan 8, 7, 5, 2, min 2, min 7, deret dari barisan tersebut adalah yang mana? Kan kalau tadi kalau deret itu kan ini ya, dijumlah, berarti yang mana nih kira-kira nih? Ya, ini bukan? Bukan ya, karena ini apa? Ini barisan. Kalau ini? Ini deret atau bukan? Kalau dari sini, dari bentuk sini Itu deret tapi bukan yang dari situ gitu. karena Bukan dua-duanya ini bukan, betul. Lalu yang ketiga, deret dari yang itu. deret dari yang ini. Lalu ini jelas bukan ya? Oke. Kenapa? Karena di sini kita harus diperhatikan ya. Ini 8, 7, 5, 2 itu positif. Sedangkan ini ada negatif 2 dan negatif 7. Maka dari itu ini ditulisnya seperti ini. Gitu ya. Deret. Nah, nanti kita bisa tahu nih, bisa simpulin. Nah, kita bisa simpulkan teman-teman. Nah, jadi yang tadi kita lihat berarti di sini tuh barisan bilangan itu dia bentuknya seperti ini, U1, U2, U3, U4 kayak gitu ya, betul ya. Lalu di sini kalau deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ada soal lagi nih, manakah yang merupakan barisan aritmetika? Ingat. Nah, barisan aritmetika kan kalau tadi itu barisan itu merupakan kumpulan dari bilangan ya. Nah, ini aritmetika berarti dia itu mempunyai pola. Kira-kira yang mana ya? A. Yang A? Coba kita lihat. 30 ke 28 itu? Ini 2. 28 ke 25? 25 ke 24? Ini 1. 24 ke 23? Ini 1. Min 1. Dia berpola tidak? Tidak, dia tidak berpola. Sekarang kita lihat 10 ditambah 15 tambah 21 tambah 30 tambah 32 ini bentuk apa? Deret. Berarti jelas bukan. Sekarang kita lihat 31 ke 27 itu berapa bedanya? 4. 27 ke 23? 23 ke 19? Begitupun seterusnya ini. Maka dari ini berpola tidak? Maka dari itu ini merupakan barisan aritmetika. Seperti ini ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, teman-teman. Berapakah jumlah 6 suku deret bilangan ganjil? Ada yang bisa? Bilangan ganjil, deret, diingat lagi deret. Silakan. Betul. Oke, jadi sudah dapat ya. Terima kasih. Ini hasilnya 40. Kita lihat di sini ya. 10. Ini 10. Ini 20. 31. 30. 30. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari yang tadi udah kita kerjain. Ya udah kita kerjain. Tadi nggak apa-apa dapat poin ya. Atau udah berani ke depan. Oke, dari yang tadi udah kita kerjain dan kita udah lihat nih, berarti kita bisa simpulkan barisan aritmetika itu apa? Barisan aritmetika itu kumpulan bilangan yang mempunyai pola. Kalau deret itu jumlah bilangan yang mempunyai pola. Berarti seperti itu ya. Ingat kalau barisan itu berarti kumpulan bilangan, kalau deret itu jumlah. Seperti. Tapi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas dulu tentang barisan aritmetika terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saya punya angka 1, 8, 15, 22, dan 29. Seperti itu ya. Nah, kira-kira nih ini kesini itu berapa?
Untuk mencari beda itu bagaimana sih? Kita lihat di sini, ini kan plus 7 ya. 8 dikurangi 1 itu 8 dikurangi 1 itu berapa? 7 ya. Atau sama aja kayak 15 dikurangi 8 atau 22 dikurangi 15 atau 29 kurangi 22. Nah, dari sini, dari konsep seperti ini kita dapat apa nih? Dapat bentuknya kayak gini kan, 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti ini 8 itu U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2 ya. 8 itu kan 2 ya. Lalu di sini U2 itu berapa? U berapa? 4. 15? U3. Nah, selanjutnya 29 U5. 22 4. Oke. Nah, berarti ini kan tadi 7 ya. Ini sama dengan 7. Ini juga 7 hasilnya sama. Berarti dari konsep seperti ini kita akan dapat formula, teman-teman. Formulanya itu untuk bedanya berarti UN kurangi UN min 1. Ini untuk mencari beda. Jadi nih bagi teman-teman yang bingung, Ibu, ini rumusnya atau formulanya dapat dari mana? Ini masih pada sana, gitu ya. Jadi saya ingin teman-teman paham dulu untuk konsep dasarnya seperti itu. Kita buktikan kalau misalkan gitu berarti U2 dikurangi U1 gitu ya untuk mencari beda. U2-nya berapa tadi? 8 dikurangi 1 ya 7. Gitu ya. Jadi kalau misalkan beda itu artinya selisih dari kedua suku. Kayak gitu ya. Oke, di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, tadi kita mencari beda. Sekarang kita akan mencari rumusnya dulu atau suku ke N biar teman-teman gak bingung. Kan tadi udah mencari beda tuh. Untuk mencari beda itu kan formulanya seperti ini ya. Formulanya seperti ini. Nah, kan kemarin kita udah belajar untuk suku pertama itu ini kan disebutnya apa? A gitu ya. Ini untuk suku pertama itu A, berarti ya di U1 itu dia A doang kan. Nah, sekarang kita lihat di suku kedua itu dia 8 kan. Berarti ini 1 ditambah 7 itu 8, betul tidak? Betul ya. Sekarang nih kalau misalkan 15 berarti gimana nih? Kita patokannya di A ya. A itu suku pertama itu kan 1. 1 ditambah berapa nih? Kalau 15 itu 1 tambah 14 bisa nggak? Bisa ya. 14 dari mana nih? Lihat ada 2 suku, ada 2 beda. 7 tambah 7 14. Ini juga sama, berarti 1 ditambah berapa nih? 21 gini ya. Kenapa? 21 1 2 3 ada 3. Ini 1 ditambah 28. Dari sini teman-teman kita dapat konsepannya juga. Berarti di sini kan A ditambah 7 itu apa tadi? Beda ya? Ya. Beda. Berarti 1 ditambah 14 itu 2 kali beda, betul tidak? Betul ya? Ini 1 ditambah 3 kali beda, 1 ditambah 4 kali beda. Ini mana? Bedanya nggak ada. Ini tuh sebetulnya ada. A ditambah 0 kali beda. 0 dikali B, 0 dikali B itu ya 0. Ya A aja gitu ya. Ini konsepannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari konsepan seperti ini kita bisa dapatkan berarti untuk rumus mencari suku ke N itu A ya, tadi kan ini ditambah N-1 dikali B. Kenapa N-1, Bu? Lihat, ini suku kedua B-nya ada 1, suku ketiga B-nya ada 2, suku keempat B-nya ada 3, jadi suku kelima B-nya ada 4. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sudah. Jadi kita dapat rumus atau formulanya seperti ini. Oke, di sini sebelum kita ngerjain contoh soalnya, Ibu punya contoh soal. Kalau semisal Ibu punya bilangan mungkin apa deh? 4, 6, 8 gitu ya. Berarti di sini ditanyanya suku ke 10. Tadi ya, ini suku ke 10 itu berapa? Tadi kan kita dapat rumusnya UN sama dengan apa tadi? A plus N min 1 dikali B. Nah, A itu yang mana?
Yang 2 ya. Berarti di sini kan 10 ke 10 berarti U 10. A-nya itu 2 ditambah N-nya itu 10. Dikurang 1. Bedanya berapa? 2. Bedanya ini ya, ini 2 masing-masingnya 2. Maka dari itu di sini 2 ditambah 9 dikali 2. 2 ditambah 18 jadinya 2. Ini suku seperti ini bisa anak-anak? Bisa. Kalau bisa silakan dikerjakan. Ini ada 4 soal. Nah 1, 2, 3, 4 silakan dikerjakan, yang bisa boleh ke depan. Masih semangat ini? Masih ya? Masih. Karena tadi harus belajar fisika ya? Tapi kalau Pak harus terus semangat. Kalau misalkan Bu mulai kurang fokus, boleh diminum. Ya, terus sambil minum boleh. Silakan dikerjakan, diberi waktu 2 menit ya, 2 menit dari sekarang. Oh my god. Rumus beda itu Ya dikurangin ya. ya UN dikurangi UN min 1. Kalau tadi untuk rumus UN yang sudah kita dapatkan formulanya N min 1. Sudah? Sudah. Bisa? Sudah. Udah kan? Dan Yang sudah boleh ke depan ya, boleh bebas mau nomor berapa pun. Jasmine dulu. Boleh. Ya. Pun nggak tahu nama gini nanti kepintar. Kepintar gitu. Kayak menerima. Aku ini kan badan jadi pintar. Nilainya salah kan sama. Berarti nomor 4. 1 sih. Payah. Oke. Berarti Bu yang pertama kita ini kan ada dulu. Yang kedua silakan dilihat ya, diperhatikan ya. UN sama dengan A ditambah N-1 ditambah B Dikali B. dikali B. Nah, berarti yang carikan ini kan suku 9, berarti U9 sama dengan 15 ditambah 9 dikurangi 1 dikurangi B dari itu. Berarti ini Bedanya berapa itu? min 4 ya Bu. Ya. Dikurangi min 4 sama dengan 15 ditambah 8 dikali min 4 sama dengan 15 ditambah Beta dan FR. min 4. Iya. Min 4 berarti ini min 20 32 ya? Ya, tuh. Berarti sama dengan hasilnya min 17. Oke. Boleh ditulis namanya ya. Ini tempat dia masih. Oh, anak pintar Fahril. Ya, Fahril. Ya, namanya siapa? Boleh. Mau nama opat pintar berarti. Nama dari Kalau sama Emang dasar anak pinter kumaha? Ya kan Bu? Iya. Ya, we prepare. Ya. Jangan beda. Nah, kan? Butuh bantuan? Perlu.
Boleh siapa? Di rumah apa? Ayo Yuma, nomor 1 nomor 2 Ya, Yuma. Ilma. Nomor 3. Suka disingkat Caca Bu. Cantik Ya, sekali, oh, cantik Caca. bohong. Ini masuk ya. Dari ibu tuh baca Yuma. Ya, selanjutnya satu lagi nomor Ibu itu sini ibu pegang terus ini mesti ajar Bu yang di Ya, depan. ayo. Nomor 2. Kedua gampang. Ya, Nomor 2 tinggal dikaliin aja. Dikaliin terus dibagiin. tinggal itu saja. Ya, tinggal itu. Bukan dengan dia dalam cepuin sama aja kalau berarti Dikasih nama itu. Ya, dikasih nama ya. Dikasih nama Caca. Caca Handika. Cantik sekali tapi bohong. Caca Handika. Caca bernyanyi dan Bisa-bisa. Jangan servis. Tepuk pramuka. Geng Sanjaya. Keraba Pak. Pertama. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman bagaimana nih yang nomor 2? Kita lihat yang nomor 2 udah betul. Nomor 2 coba dilihat di sini betul ya. Formulanya kan ditulis. Oh, rumusnya. Paham ya? Paham. Ada ketiga di sini. Betul tidak? Betul. Untuk nomor 4. Betul. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Suku. Kalau semisal jelas, silahkan teman-teman semua untuk kerjakan tugas di minggu depan ya. Nanti dikumpulkan. Tugasnya itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Lalu setelah itu carilah contoh soal dari barisan aritmatika ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Boleh satu kelompok satu soal aja. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Paham ya? Paham ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman dan juga nih jangan lupa untuk di minggu depan kalian baca materi terkait barisan dan deret geometri. Seperti itu ya. Nanti minggu depan kita akan membahas juga tentang barisan dan deret geometri yang ada di halaman 94. Oke, teman-teman. Karena waktunya sudah habis, maka dari itu silahkan dibereskan. Dan juga bagi ketua kelasnya silahkan dipersiapkan. Sebelum kita ulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.